Oke, sebelum kalian lanjut video ini, gue minta ke kalian semua buat klik tombol subscribe di bawah. Nanti kalau warnanya udah abu berarti kalian udah ngikutin channel gue. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya dihidupin. Jadi nanti kalau ada video terbaru dari gue bakal muncul di notifikasi kalian. Oke, langsung kita ke intinya aja. Kali ini gue bakalan ngebahas tentang perselisihan antara Bim Bim dan Pai Burman. Kalau kalian udah tahu sih ya oke ya, tapi ini gue bikin konten buat slankers milenial yang belum tahu sejarah slang zaman dulu. Jadi yang kebanyakan slanker tahu, Pai, Indra sama Bongki itu dipecat tahun 96 kalau nggak salah 96 deh. Pokoknya di album kelima Minoritas, setelah album Minoritas. Nah itu kan dipecatnya bertiga ya, karena alasannya ketiga personil ini punya kesibukan di luar slang. Jadi lebih banyak proyek-proyek yang dikerjain di luar slang. Ya kayak misalkan Pai kan deketnya sama Thomas, sama Reno, bukan sama Reno, sama Ronald maksud gua. Kayak ngerjain albumnya Andiliani, ngisi-ngisi lagu di lagunya Niki Ardila. Pokoknya banyak deh. Kayak Bongki juga ya waktu itu bikin Flowers. Gua gak tahu ya Flowers itu dibikin waktu Bongki masih di slang apa enggak. Yang jelas setelah Bongki keluar dari slang, dia langsung naik tuh sama Flowers. Nah itu adalah salah satu penyebab yang bikin slang Formasi 13 hancur atau bubar waktu itu. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi sebenarnya waktu tahun 93, tepatnya pada album Peace-nya slang, Bim Bim sempat mecat si Pai. Pai doang ya, kalau Bongki sama Indra nggak dipecat waktu itu. Gua tahu ini dari kontennya Thomas waktu itu podcast sama Soleh Solihun ngebahas ini juga, terus podcast sama Reynol Avandi di RSG TV ngebahas ini juga. Tapi kan itu konten panjang banget ya, berjam-jam. Jadi daripada kalian ke sana gitu, jadi gue persingkat aja di sini, gue jelasin di sini. Itu gue kan nggak tahu menit keberapa-berapanya. Yang jelas waktu itu Thomas cerita Pai sampai nangis pas ngelihat surat pemecatan yang dikasih sama Bim Bim. Dan itu menurut gue wajar-wajar aja sih ya. Gitaris sekelas Pai Burman, gitaris slang yang sangat jaya pada masanya waktu itu, apalagi ya slang Formasi 13 lagi jaya-jayanya, udah masuk 3 album, udah keluar 3 album, tiba-tiba dia didepak dari band yang ngebesarin namanya slang gitu. Meskipun Bim Bim leader, meskipun Bim Bim adalah pendiri atau founder dari slang itu sendiri, tapi menurut gua itu harusnya banyak dipertimbangin lagi ya, menurut gua pribadi ya, karena gua pribadi adalah penggemar slang jadul, slang lama, slang Formasi 13. Meskipun gua gak benci slang sekarang juga sih. Tapi yang jelas waktu itu Thomas cerita Pai sampai nangis pas dikasih surat itu. Di situ Thomas juga ada di kejadian, Thomas sama Ronald. Karena waktu itu kan kalau Pai ngisi-ngisi proyek di luar slang gitu, ngisi-ngisi album solonya penyanyi siapa atau band siapa gitu, band apa, itu dia tandemnya sama Thomas basis dan Ronald drummer gitu. Itu masih jauh sebelum Gigi terbentuk itu kan. Thomas ke Potlot aja tahun 90-an tuh, Gigi kalau gak salah tahun 94 apa tahun berapa gitu, pokoknya jauh lah sebelum Gigi terbentuk. Dan Gigi terbentuk juga sebenarnya benang merahnya ada di Pai juga men. Waktu itu Thomas sama Ronald diajakin buat ngisi proyeknya Bujana. Waktu itu Pai disuruh mentorin Bujana lah, apa produserin gitu, gue lupa. Yang jelas waktu itu si Pai bilang ke si Bujana, lu bikin aja band sama si Thomas. Nah kayak gitu, pokoknya benang merahnya tuh kayak gitu tuh di jalur Potlot tuh kayak gitu sampai Gigi terbentuk. Dan sekarang semua band itu menjadi band legenda ya, band legendaris gitu. Nah kembali ke Pai Burman, setelah pemecatan itu ya yang dia nangis di tahun 93, mungkin ada beberapa pertimbangan dari Bim Bimnya sendiri ngelihat waktu itu kesalahannya baru beberapa kali ya ngejain proyek di luar slang, dan itu kayaknya belum kena drugs deh tahun 93. Soalnya dari beberapa artikel dan video-video yang gua dapet, slang itu kena drugs sekitar tahun 94 waktu album Generasi Biru. Tapi gua nggak bisa ini valid ya, karena Indra Kadarsi sendiri yang bilang dia kena drugs tahun 96. Jadi gua nggak tahu mana yang bener nih. Sedangkan Bim Bim, Kakak, yang lainnya bilang dari 94 gitu. Jadi ya mungkin skip juga mereka, karena pemakai drugs itu setahu gue banyak skipnya, banyak lupanya gitu. Jadi mungkin jawaban mereka wajar aja, beda-beda. Oke, mungkin setelah kejadian itu Pai dimaafin dan balik lagi ke slang.
Setelah itu mereka bikin album keempat. Nah ini nih album keempat Generasi Biru tahun 94. Nah di sini setahu gua mereka kena drugs. Nah sebenarnya di tahun-tahun segitu banyak kejadian-kejadian yang dipendem. Nah misalkan masalah duit jadi sensitif, itu duit kurang jadi sensitif. Terus ada masalah apa dipendem, ada misalkan ngerjain proyek apa, Bongki ngerjain proyek di luar Slank meskipun masih pada jalurnya gitu. Tapi mereka saling sensitif, saling mendem amarah gitu. Mungkin dari situ semakin bikin timbulnya perpecahan di antara Slank Formasi 13. Bahkan di album Generasi Biru juga ada lagu Slank yang judulnya Pisah Saja Dulu. Coba kalian dengerin. Dan itu pun jadi kayak apa ya, kayak tanda-tanda perpecahan lah. Coba kalau kalian dengerin, itu kayak ungkapan hatinya seorang Bim Bim sebagai leader Slank ke personil-personil yang lain gitu. Lu kalau masih mau di sini, lu ikutin aturan gua, ibaratnya gitulah. Udah dikasih tahu tapi tetap saja begitu. Nah, kurang lebihnya begitu. Coba kalian denger dan kalian simak lirik. Ya, setelah itu barulah terjadi perpecahan tahun 96. Itu baru pemecatan ketiga personil, Pai, Indra, dan Bongki. Dan itu sebenarnya nggak usah gue bahas lagi ya, itu udah basi juga. Dan gue pernah ngebahas pemecatan yang itu. Tapi kan kalau pemecatan yang ini gue baru tahu dan gue baru bikin konten. Kalau kalian mau ngeliat penjelasan pemecatan yang itu, nanti gue kasih link di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja dari gue. See you next video.